warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3A jurusan PGSD dari kelompok 9 dan anggotanya Eka Wandriani dan Vira Yuniar. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami tentang pelaksanaan Pancasila. A. Pengertian Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintah republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Masyarakat Indonesia tentunya sudah tak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup. Nilai yang diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri, tujuan dan cita-cita pada pendirian bangsa. Indonesia merupakan negara-negara yang akan indah di pluralisme budaya, suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, norma-norma terkandung dalam Pancasila dapat digunakan dalam kehidupan bangsa agar tidak mudah ditimbul pecahan. Di antaranya, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila yaitu: pertama, norma agama, disebut juga norma kepercayaan. Ini ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Norma moral atau norma kesosialan. Norma moral ini adalah yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti, ketika atau etika kita. C. Norma kesopanan. Norma ini juga dapat disebut dengan sopan santun, tata krama, maupun kadang juga disebut norma adat. D. Norma hukum. Norma hukum berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak tersebut mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap rakyat. 1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Membangun dan mengembangkan bidang politik harus mengimani dasar ontologis manusia. 2. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi rakyat, yaitu ekonomi yang berhumanis, yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yang artinya nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada hakikat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang berada merupakan basis moralitas, pertahanan, dan keamanan negara. Mungkin itu saja materi pertama dari saya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Vira Yuniar. Kepadanya kami persilakan. Yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yang artinya nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada hakikat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang berada merupakan basis moralitas, pertahanan, dan keamanan negara. Mungkin itu saja materi pertama dari saya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Vira Yuniar. Kepadanya kami persilakan. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Vira Yuniar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi 2,
yaitu eksistensi Pancasila. Eksistensi Pancasila itu sendiri yang pertama, ideologi Pancasila dalam pemikiran radikal dan revolusioner. Haryono mengatakan bahwa kepentingan bangsa dan negara selalu menepati posisi yang dominan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945, para pendiri negara sedang berdiskusi mendalam tentang platform kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan bangsa menjadi pertimbangan utama. Berkat penggalian nilai-nilai luhur itulah Pancasila hingga kini masih relevan dan cocok bagi bangsa Indonesia. Sedangkan yang kedua, ideologi Pancasila dalam perspektif global. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai tuntunan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang terakhir atau yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau konsep. Pengertian dasar cita-cita. Logos berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang artinya bentuk. Selanjutnya kata idean yang artinya melihat. Dalam pemikiran secara Harvard, ideologi berarti ilmu, pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar dan pandangan suatu hidup. Kalian 2005 menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki karakteristik, di antaranya yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang alam situasi kritis. Yang kedua, memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram. Yang ketiga, ideologi mencakup beberapa star pemikiran dan panutan. Yang terakhir, ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis. Terima kasih presentasi dari saya.